Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah MSDM dengan kode 370, pertemuan 14 tentang manajemen sumber daya manusia global. Saya Triindah Estiani. Sub-CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan MSDM global. Materi pembelajarannya yaitu tentang definisi MSDM global, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja global. Ini ada 21 slide ya. Nanti yang terakhir tentang pertanyaan ada 10 pertanyaan. Tapi pilihan berganda ya. Manajemen SDM adalah pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Globalisasi manajemen adalah fakta kehidupan yang mengacu pada sikap baru, terbuka mengenai mempraktekkan manajemen secara internasional. Sikap ini menggabungkan keingintahuan mengenai dunia di luar batas nasional dengan kemauan untuk mengembangkan kemampuan guna beradaptasi dalam ekonomi global. Definisi manajemen global ya. Bidang manajemen SDM global dikarakteristikkan oleh 3 pendekatan. Yang pertama, manajemen SDM global menekankan manajemen lintas budaya. Cross-culture management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, dikembangkan dari hubungan industrial komparatif dan literatur manajemen SDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Jenis-jenis SDM global. Ekspatriat adalah semua karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi karyawan tersebut merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Contoh Singapura, Selandia Baru, Jerman, Kanada, dan Bahrain. Yang kedua, warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Tujuannya karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat satu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah operasi luar negara. Contoh, perusahaan milik Jepang yang memiliki operasi di Amerika Serikat juga merekrut seorang manajer dari Amerika. Warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga.
Contoh, warga Amerika Serikat yang bekerja untuk sebuah perusahaan minyak Inggris sebagai seorang manajer di Norwegia merupakan seorang warga negara dari negara ketiga. Aktivitas-aktivitas MSDM. Manajemen SDM merujuk pada aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk memanfaatkan SDM yang efektif. Aktivitas tersebut meliputi perencanaan SDM. Contoh, perencanaan SDM mutlak memerlukan pembelajaran yang berkesinambungan. Setiap karyawan diwajibkan untuk mengikuti training berkala yang disediakan perusahaan. Pelatihan ini bisa bersifat teknis sesuai dengan bidang produk atau jasa yang digeluti perusahaan dan dibawakan oleh staf internal atau prinsipal atau mengikuti seminar dan workshop industri. Penyusunan staf atau rekrutmen, seleksi penempatan. Contoh, proses rekrutmen dilaksanakan KJKS Damar Semarang, melakukan penyusunan strategi rekrutmen untuk menentukan maksud dan tujuan dari adanya lowongan jabatan pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk menentukan pelamar-pelamar yang pantas dan layak untuk menempati jabatan yang lowongan tersebut. Yang ketiga, manajemen kinerja. Contoh, kasus di Ball Corporation tentang perubahan lingkungan internal yang merubah sistem secara keseluruhan. Ball Corporation adalah perusahaan pensuplai kemasan metal bagi hampir seluruh perusahaan makanan dan cat di seluruh dunia. Tim manajemen memperkirakan bahwa mereka akan dapat meningkatkan kinerja pabrik dengan menerapkan proses yang lebih baik. Keempat, pelatihan dan pengembangan. Contoh, program pelatihan karyawan yang bias diterapkan secara berkala ya, seperti kualitas SDM semakin baik. Perusahaan Anda dapat maju dan berkembang. Yang kelima, kompensasi atau balas jasa dan tujuan-tujuan. Contoh, perusahaan menyediakan lingkungan kantor yang nyaman bagi karyawan agar bertujuan lebih bersemangat bekerja. Kemudian hubungan industrial, contoh, gaji tak dibayar utuh. Ribuan buruh PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero di Bandung. Perbedaan MSDM internasional dan MSDM domestik. Tugas global mencakup 4 teknik, yaitu tugas teknis ya. Seseorang dikirim untuk melakukan pekerjaan khusus kemudian kembali di mana dibutuhkan keterampilan kebudayaan tertentu. Yang kedua, tugas fungsional. Seseorang dikirim untuk melakukan proyek atau pekerjaan, tetapi kembali setelah pekerjaan tersebut selesai dan diperlukan beberapa keterampilan antar kebudayaan. Yang ketiga, tugas pengembangan. Seseorang dikirim untuk mengembangkan dan meluaskan pemahaman mereka tentang operasi global. Yang keempat,
tugas strategis. Seseorang dikirim untuk melakukan pekerjaan strategis yang penting. Dalam tugas ini dibutuhkan usaha-usaha lebih serta pemahaman dan keterampilan antar budaya. Global Human Resources Management perlu mendapatkan perhatian karena ini ada NAFTA. NAFTA itu perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Didirikan tahun 94 oleh Amerika, Kanada, Meksiko. Kemudian ada EU, yaitu Uni Eropa. Organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara Eropa. Tahun 93 didirikannya ya, pendirinya itu Jerman, Prancis, Italia, Belanda, dan Luksemburg. Didirikannya itu dulu di Belanda. Kemudian ada AFTA, yaitu Asian Free Trade Area. Bentuk kerjasama negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi. Ini negara-negara pada bikin grup ya. Jadi sekarang kalau ada grup-grup ya wajar negara aja bikin grup-grup ya. Kerjasama ya, mau kerjasama apa itu kan namanya grup ya. Yang ketiga ini adalah arus sumber daya manusia atau perpindahan tidak dibatasi sepenuhnya. Kemudian yang kedua, akselerasi pasar keuangan internasional dan jaringan informasi. Tiga, kurang penanganan yang memadai dalam hal perencanaan dan pengembangan operasi internasional. Yang keempat, mobilitas tenaga kerja, perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain atau suatu daerah atau rural pedesaan ya ke daerah lain atau urban perkotaan ya. Untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi. Ingin mendapatkan kehidupan lebih baik, kalau dari sisi ekonomi itu ingin mendapatkan kehidupan lebih baik dengan pekerjaan dan bayaran lebih baik. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara tuan rumah dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Kemudian kalau dari sisi politik disebabkan adanya perselisihan di negara asal pekerja. Kalau ada negara aja berselisih, jadi kalau ada orang berselisih itu suatu hal yang biasa ya, atau nanti akhirnya akan selesai gitu ya. Kehidupan itu tidak selamanya baik-baik saja, pasti ada cobaannya. Jadi kalau biasa aja ya. Nanti selesai kok. Yang penting selesai. Ini ada staffing police, yaitu berkaitan dengan pemilihan karyawan untuk suatu pekerjaan atau memilih individu yang memiliki keahlian tertentu dan sebagai alat untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya perusahaan. Jenis kebijakan staffing ini, contohnya adalah ethnocentric approach ya. Posisi kunci hanya diisi atau ditempati oleh mereka yang berkewarganegaraan sama dengan perusahaan induk. Alasannya kurangnya keahlian di negara setempat atau host country ya.
Keinginan menjaga corporate culture. Corporate culture ya, dan kontrol yang lebih kuat. Memindahkan transfer pengetahuan atau core kompetensi ya kepada mereka di operasi atau cabang luar negeri. Kelemahannya menutup jalan atau membatasi kesempatan bagi mereka yang berkewarganegaraan setempat. Produktivitas dapat menurun, turnover karyawan meningkat. Kemudian ada kultur mafia, yaitu kegagalan perusahaan mengerti budaya setempat, juga pada implementasi marketing dan manajemen. Kemudian polycentric approach, yaitu mensyaratkan memilih warga negara setempat untuk menduduki posisi manajer perwakilan, sementara warga negara induk perusahaan duduk di perusahaan induk atau headquarters ya. Alasannya mengurangi kesalahpahaman budaya. Biaya penempatan lebih murah dari tenaga asing hingga sepertiga biaya. Kelemahannya, kesempatan terbatas untuk mendapat pengalaman di luar negaranya. Kemudian, kesenjangan antara karyawan dalam negeri dan ekspat itu bahas dalam hal bahasa, loyalitas, nasionalisme, perbedaan budaya, kemudian sulit berubah, terbentuk kerajaan kecil dalam perusahaan. Region-centric approach memiliki warga negara regional untuk menduduki posisi baik dari negara asal maupun dari negara sewilayah. Alasannya lebih mudah menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Menghemat biaya. Kelemahan belum tentu ada kecocokan budaya. Geocentric approach mencari orang terbaik untuk posisi kunci dalam perusahaan tanpa memandang kewarganegaraan. Kelebihannya, perusahaan mampu mengoptimalkan sumber daya manusianya, memupuk kader eksekutif internasional yang dapat bekerja di berbagai negara dengan berbagai budaya, meningkatkan respon lokal, kemudian the best person for the job, budaya dan norma yang dimiliki lebih kuat dan konsisten. Kelemahannya, kompleksitas kebijakan pekerja asing, kemudian mahal, baik dalam training, relokasi, kompensasi. Kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan harus menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan karyawan bekerja. Dengan selamat lebih diutamakan dari produksi. Berdasarkan hal ini dan sejalan dengan manajemen modern, maka hal berikut dijadikan sasaran setiap kegiatan. Pemeliharaan kondisi yang aman dan sehat. Taat asas dengan setiap prosedur operasional yang dirancang untuk mencegah kecelakaan dan penyakit. Kemudian, setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik, sosial, dan fisiologis. Yang D, jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi karyawan. Kemudian
meningkatkan kegairahan dan keserasian kerja dan partisipasi kerja. Berikutnya, setiap karyawan harus aman dan terlindungi dalam bekerja. Apabila perusahaan mampu menurunkan tingkat kecelakaan kerja, penyakit, dan hal-hal yang berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja para pekerjanya, dan perusahaan akan semakin efektif. Menurut School tahun 97, peningkatan terhadap hal ini dapat meningkatkan outcome sebagai berikut. Meningkatkan produktivitas karena menurutnya jumlah hari kerja yang hilang. Menurunnya jumlah atau hari kerja yang hilang ya maksudnya. Kemudian meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerja yang lebih komitmen. Kemudian menurunkan biaya-biaya asuransi dan kesehatan. Berikutnya tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim. Fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dan peningkatan partisipasi dan rasa kepemilikan. Rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatkan citra sehingga dapat meningkatkan keuntungan secara substansial. Menurut Schuller dalam tahun 97 ya, sumber dan strategi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini ada contohnya ya. Ini ceritanya sebelah sini ada sumber bahaya gitu ya, terus ada strateginya. Misalnya ada sumber bahaya di lingkungan kerja secara fisik, misalnya kecelakaan kerja. Strateginya mencatat kecelakaan tersebut, merancang kembali lingkungan kerja, kemudian membentuk panitia keselamatan kerja. Misalnya ada ancaman lagi, sumber-sumber ancaman lagi, misalnya sumber ancaman itu bahaya ya, sumber-sumber bahaya maksudnya kan di lingkungan kerja fisik, misalnya tentang penyakit ya. Strateginya adalah mencatat penyakit tersebut, kayak kemarin corona karena apa dicatat ya, ada grafiknya. Memperbaiki lingkungan kerja, menentukan tujuan dan sasaran. Kemudian ada lagi lingkungan kerja, sosiofisiologi stres dan kelelahan kerja. Kemudian strateginya, kalau ada kasus seperti strateginya, menciptakan program pengendalian stres. Menciptakan program pengendalian stres pribadi, memberikan tunjangan cuti dan hiburan. Kalau tunjangan cuti itu biasanya 2 kali gaji ya, hiburan biasanya panggil artis kayak gitu. Standar ya. Penjelasan dari mengelola sumber daya manusia internasional. Dalam kenyataannya, baik dari segi ruang lingkup maupun segi risiko, setiap manajer internasional perlu dipersiapkan yang dalam melaksanakan tugas-tugas bisnis harus memiliki kemampuan bergerak secara cepat dari satu negara ke negara lainnya. Demikian pula untuk tenaga kerja lainnya yang menduduki posisi penting dalam perusahaan internasional atau global. Untuk itu harus mewujudkan manajemen sumber daya manusia yang relevan. Menurut Rifai 2010, menjelaskan pengelolaan staf internasional harus memperhatikan komposisi staf internasional yang terdiri dari analisis transfer internasional, siklus transfer internasional,
profil manajer internasional, dan proses desain ulang kebijakan staf internasional, sedangkan siklus transfer internasional memiliki beberapa fase. Fase pertama, rekrutmen dan seleksi. Dalam fase ini ada 4 kelompok variabel yang berkontribusi, yaitu kompetensi teknis di pekerjaan, ciri pribadi atau kemampuan relasional, kemampuan untuk mengatasi dengan variabel lingkungan dan situasi keluarga. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja global. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja internasional tujuannya adalah meningkatkan mutu pegawai internasional bagi tugas luar mereka. Penting untuk mengikuti pendekatan sistematis dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi pelatihan tenaga kerja. Siklus pelatihan dimulai dengan identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan dari populasi target yang akan menjadi peserta pelatihan. Menurut Rifai 2010 menyatakan siklus pelatihan sistematis adalah identifikasi dan analisis kebutuhan training dan budaya. Dalam fase ini ada 2 tahap. Pertama, kebutuhan analisis training. Fase ini untuk mengidentifikasi dan menjelaskan penyimpangan antara tingkat kinerja yang ada dari kelompok pekerja tertentu dan tingkat yang diinginkan. Pelatihan yang tepat perlu dianalisis yang terdiri dari 3 komponen yang saling terkait, yaitu analisis organisasi, analisis pekerjaan, tugas, dan analisis orang. Kedua, pencarian profil dari staf internasional untuk menentukan potensi perlunya training dari pegawai untuk mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan bagi sukses staf internasional. Tujuan pelatihan silang budaya. Salah satu tujuannya adalah training silang budaya untuk melengkapi training dengan pengetahuan keterampilan dan sikap yang memungkinkan mereka untuk mencapai penyesuaian dan efektivitas pengetahuan, keterampilan, dan sila spesifikasi yang harus dipelajari pada kebutuhan training dari kelompok target atau individu dan harus dihasilkan dari analisis kebutuhan. Ketiga, metode untuk pelatihan silang budaya. Metode atau media yang digunakan dan urutan di mana materi yang ditawarkan ke trainee adalah metode pelatihan yang tersedia beragam. Sistem klasifikasi untuk metode berbeda dari training silang. Ketika pelatihan silang budaya dimulai, biasanya mengambil pendekatan kognitif murni, intelektual, instruksional. Memilih metode training dalam urutan metode training yang pertama, metode training sangat dependen bila yang menjadi peserta adalah staf dalam kompetensi spesifik, karena tidak semua kompetensi diperoleh dalam pelatihan yang sama. Kedua, yang dicapai staf itu rasa bervariasi, ya. Menurut
ini termasuk dari Rifai juga ya, dalam Rifai 2010 berpendapat bahwa pelajaran sosial dalam pemilihan metode pelatihan terdiri dari 4, yaitu pertama melalui efek dari penguatan pada perilaku yang tepat, dihargai, dan perilaku yang tidak diinginkan dihukum. Kedua, melalui mutasi atau perilaku lainnya ya, imitasi atau permodalan perilaku lainnya. Ya, pokoknya seperti itulah. Contoh kasus beserta solusi masalah pekerjaan dan profesional. Karyawan, misalnya ini ada karyawan sering datang terlambat ya. Seorang karyawan dengan sengaja tiap hari datang terlambat ke kantor dan tak tanggung-tanggung sekitar 90 menit keterlambatannya. Katanya ia yakin dari kebiasaannya itu gajinya tak akan dipotong karena perusahaan menganut all-in di mana hanya ada gaji pokok. Jika frekuensinya datang, terlambatnya wajar, misalnya dalam 1 bulan karyawan tersebut datang terlambat 1 sampai 2 kali saja. Tapi jika dalam 1 bulan bisa datang terlambat lebih dari 3 kali, tentu harus segera diambil tindakan tepat untuk karyawan tersebut sebelum nantinya memberikan pengaruh buruk kepada karyawan lainnya. Nah, perilaku ini yang dikhawatirkan orang, jadi human resource atau supervisor akan menular kepada para rekannya yang juga menular kayak penyakit ya, yang juga berakibat mengganggu produktivitas. Pengaruh buruk yang bisa muncul dari kebiasaan datang terlambat seorang karyawan adalah kemarahan karyawan lainnya kepada karyawan yang suka datang terlambat yang pada akhirnya akan membuat suasana kerja menjadi tidak kondusif. Selain itu, jika kebiasaan datang terlambat, seorang karyawan dibiarkan saja, maka bisa saja menular kepada karyawan lainnya yang sebelumnya disiplin dengan waktu kerja. Karyawan yang sebelumnya disiplin akan berpikiran, si A datang terlambat tidak ada masalah. Jadi saya pun tak datang terlambat gitu loh pemikirannya. Hal lainnya yang paling penting adalah jika seorang human resource atau supervisor tidak pernah menegur atau memberikan sanksi kepada karyawan yang suka datang terlambat, maka karyawan tersebut akan menganggap remeh supervisornya, bahkan bisa jadi kepada karyawan lain. Karyawan ini akan mengatakan supervisor D tidak berani menegur saya, apalagi memecat saya, karena kalau saya keluar, tidak ada yang bisa menggantikan posisi saya. Sebenarnya kalau mau datang seenaknya gitu ya, maksudnya nggak absen gitu, ada posisinya. Itu direksi itu nggak absen. Tapi kan pulangnya tanggung jawabnya ya. Tidak absen, tidak terlambat juga nggak apa-apa. Itu kalau posisi direksi ya. Atau kalau selain direksi, kalau perusahaannya flexi time ya, terlambatnya nanti pulangnya juga ditambah lagi, tambah sore, tambah telat dibanding yang lain yang tidak terlambat. Mungkin seperti itu ya solusinya ya. Karena Jabodetabek kan luar biasa. Luar biasa ya jarak tempuhnya, terus bagaimana transportasinya, bagaimana macetnya gitu ya. Tapi ya terserah aja. Ini tadi tumpah ya. Ini ada analisis dan solusi. Datang tepat waktu ke kantor merupakan cermin profesional karyawan dan tentu saja membuat kesan positif di mata rekan kerja dan atasan.
Namun terkadang ada saja hal tertentu yang menyebabkan karyawan telat datang ke kantor seperti sulit untuk bangun pagi atau terkadang kemacetan di jalan. Bahkan ada pula yang memang sengaja terlambat datang seperti kasus di atas. Berikut adalah beberapa hal bisa dilakukan sebagai solusi dalam mengatasi karyawan yang sering datang terlambat. Ajak duduk dan bicara empat mata. Dengan mengajaknya duduk empat mata, karyawan tersebut akan bisa menyampaikan dengan nyaman apa alasannya suka datang terlambat. Gali informasi darinya lebih dalam dan detail, sambil kita perlihatkan cara bicara dan bahasa tubuhnya. Kita bisa tahu apa yang dikatakannya benar atau bohong dengan melihat cara bicara dan bahasa tubuhnya. Kadang-kadang juga dia tes di tempat lain, bisa juga seperti itu ya. Jika kemudian karyawan tersebut sudah menguraikan alasannya, buatlah solusi yang baik untuknya. Misalnya, karyawan tersebut suka terlambat jika masuk pagi karena di tempat tinggalnya jarang dilalui angkutan umum di pagi hari, dan karyawan tersebut tidak memiliki sepeda motor, sehingga sering datang terlambat. Jika masih shift pagi, maka supervisor bisa memberi kebijakan dengan membuat jadwal masuk pagi yang lebih sedikit dalam 1 bulan. Yang kedua, berikan surat peringatan atau SP. Surat peringatan bisa diberikan kepada karyawan jika kemudian setelah disosialisasikan ya, ada sosialisasi ya sebelumnya. Tapi ya gimana lagi. Dengan mengurangi jadwal masuk paginya ya. Dengan mengurangi jadwal masuk paginya. Ternyata karyawan tersebut juga terlambat saat masuk shift middle atau shift sore. Sudah bisa disimpulkan bahwa karyawan yang bersangkutan hanya mencari alasan dan sudah saatnya supervisor memberikan surat peringatan 1, SP1. SP1 berlaku selama 3 bulan. SP1 juga menghapuskan fasilitas tunjangan tertentu yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai efek jera. Jika dalam masa SP1 karyawan bersangkutan kembali mengulangi kesalahannya, maka supervisor bisa meningkatkan menjadi SP2 yang juga berlaku selama 3 bulan. Kemarin corona malah gantian ya. Kerjanya di rumah ya, shift-shiftan di rumah. Yang penting kerjaan selesai ya, tapi kan tidak semuanya seperti itu. Yang ketiga, berhentikan karyawan suka datang terlambat. Jika dalam masa SP2, karyawan tersebut mengulang kesalahannya lagi, maka sudah waktunya supervisor memanggil karyawan tersebut untuk memberhentikannya baik secara lisan maupun tertulis. Sampaikan dengan cara yang baik perihal pemberhentiannya karena masalah keterlambatannya yang sudah tidak bisa ditoleransi perusahaan. Jangan lupa tetap sampaikan terima kasih atas kerjasamanya selama bekerja. Melalui proses di atas, maka karyawan bersangkutan bisa menerimanya pemberhentiannya dengan baik dan bagi karyawan lain akan menjadi contoh untuk tidak mencoba datang terlambat. Supervisor yang tegas akan selalu dihormati karyawannya. Dengan catatan, supervisor tersebut juga memberikan teladan yang baik dalam menjalankan aturan-aturan disiplin yang ada. Ini ada pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Pertama, pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain adalah nomor 2.
Penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis adalah nomor 3. Bidang manajemen SDM global dapat dikarakteristikan dengan beberapa pendekatan, yaitu nomor 4. Jenis-jenis SDM global, yaitu nomor 5. Aktivitas MSDM, yaitu nomor 6. Berkaitan dengan pemilihan karyawan untuk suatu pekerjaan atau memilih individu yang memiliki keahlian tertentu dan sebagai alat untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya perusahaan, yaitu 7. Memilih warga negara regional untuk menduduki posisi baik dari negara asal maupun dari negara sewilayah, yaitu 8. Untuk melengkapi training dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan mereka untuk mencapai penyesuaian dan efektivitas adalah nomor 9. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja internasional tujuannya adalah nomor 10. Perusahaan harus menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan karyawan. Bekerja dengan selamat lebih diutamakan dari produksi. Berdasarkan hal ini, sejalan dengan manajemen modern, maka hal berikut dijadikan sasaran setiap kegiatan. Sudah sampai di sini dulu. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.